8 Kabupaten Karimun akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Kucing dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan juga kuci. Bersama saya, Waya Sadaningsih dari SMA Negeri 6 Kundur, dan di sebelah saya Nurifda dari SMP Negeri 1 Kundur Utara, dan sebelah saya Muhammad Izhar Safawi dari SLB Negeri Kundur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Waya. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu, gimana kabarnya? Ya, sehat juga. Nah, hari ini Bu Waya akan melakukan coaching ya? Ya. Oke, sebelum melakukan coaching, saya ingin bertanya beberapa hal untuk pertanyaan praobservasi. Boleh ya Bu? Boleh. Yang pertama, saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian. Saya akan mengamati saat Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Selanjutnya, bagaimana Ibu sebagai seorang coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu, dan bagaimana coach nanti menanggapi dari pertanyaan yang Ibu berikan. Selanjutnya Bu, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi ya Bu. Oke, baik. Pertanyaan pertama Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan pada hari ini ada 3 Ibu. Ya, yang pertama itu adalah tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua itu tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu yang ingin dikembangkan. Ya. Pertanyaan kedua nih Bu, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Bu? Nah, kompetensi yang lebih spesifiknya itu mungkin saya akan lebih fokus ke bagaimana caranya agar nantinya saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap kucing. Oke, baik. Berarti tentang pertanyaan yang berbobot yang diajukan terhadap coaching. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, untuk praobservasi, indikator seperti apa yang Ibu inginkan dalam coaching kali ini? Nah, indikator yang saya inginkan terhadap coaching hari ini yaitu agar nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada kuci, sehingga kuci ini bisa menemukan solusi terbaik dan kuci ini bisa menemukan sendiri terhadap permasalahannya. Oke, baik Bu. Oke Bu, demikian dulu ya Bu praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Demikian Ibu, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Bu Waya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bu Waya ada waktu tak nih? Kebetulan saya lagi ada jam kosong nih Pak, jadi ada waktu lah untuk 2 jam ke depan. Alhamdulillah lah. Saya nak tanya-tanya nih Bu, masalah siswa nih, pembelajaran di kelas nih agak kurang kondusif karena satu siswa ini sangat aktif sekali, jadi minta tolong bantu carikan solusi terbaik lah gitu Bu. Iya. Bisa Bapak ceritakan anak ini kenapa? Dia itu memang baru masuk siswa baru masuk, terus hyperaktif sekali gitu, hyperaktif sekali, jadi mengganggu kawan-kawan di kelas, lebih sering mengganggu kawan di kelas, jadi kelas tak kondusif jadinya gitu. Ya begitu. Dalam waktu sebulan 2 bulan ini kita memang awal pembelajaran kan. Jadi ketika Bapak masuk ke kelas, anak ini sering mengganggu temannya begitu, Iya, ya, sehingga Bapak sering. ini agak sedikit terganggu ketika proses pembelajaran, iya, gitu, begitu, ya, sehingga iya. anak-anak ini tidak fokus. Gitu, Ya, ya. tidak jadi fokus, jadi kelas tak kondusif. Iya. Nah, apa yang ingin Bapak inginkan dari coaching kita hari ini? Tujuannya pada hari ini saya ingin mendapatkan solusi terbaik lah daripada permasalahan tadi tentang siswa yang hyperaktif dan kelas yang tak kondusif. Gitu. Mudah-mudahan setelah kita berbincang Bapak bisa menemukan solusi yang terbaik ya Pak ya. Amin, ya. Amin. Nah, begini Pak, anak Bapak yang hyperaktif tadi, nah ini kira-kira kalau misalnya kita skalakan nih Pak ya, nah dari 1 sampai 10, anak yang hyperaktif ini kira-kira ada di angka berapa? Angka 1 sampai 10 Bu ya, angka 1 sampai 10 8 sampai 9, ya terlalu tinggi sih Bu, 8,5 lah ini kira-kira. 8,5 lah dari tingkat hyperaktifnya. 8,5 Pak Iya. ya, 8,5 hampir ke 9 gitu Pak ya. Nah, dari skala 8,5 jejak ke 9 itu kira-kira Bapak menginginkan anak ini nantinya bisa
berada di skala berapa? Saya tidak terlalu mulu lah Bu ya, karena memang cukup super sekali ya praktiknya ini. Kalau turun di angka 7 saja berkurang lah gitu Bu, dalam 2 jam pembelajaran, setengah jam saya lebih fokus, dan itu alhamdulillah sekali. Ya paling tidak ada Iya, berkurang. adalah ya. adalah berkurangnya di 7, walaupun tak jauh gitu. Ya paling tidak ketika Bapak masuk selanjutnya, anak yang tadinya suka jahil ini Iya. mungkin dari 2 jam pembelajaran paling tidak yang kemarin sampai 5 kali Pak ya mengganggu temannya, iya, paling banyak tidak sekali. berkurang menjadi 2 atau 3 atau kali iya. Pak ya. Pelan-pelan yang penting ada perubahan Iya, gitu, ada Pak ya. perubahan itu. Ya benar sekali. Nah kira-kira rencana Bapak untuk kedepannya nih apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Saya sebenarnya sudah punya cara kayak main pakai kartu gitu. Jadi kayak main bola sebenarnya kan. Iya. Kayak main bola, ketika dia melanggar kasih kartu kuning atau kartu merah gitu. Ketika dia mengganggu kawan, dia berdiri saja, dia tak mau duduk, kartu kuning gitu. Begitu. Terus kalau dia udah mulai ganggu kawan, udah mulai buat keributan, kartu merah. Tapi itu belum begitu maksimal, belum bisa gitu, belum bisa bagus lah pelaksanaannya. Makanya agak kesulitan di situ gitu masih. Oh begitu. Jadi rencana Bapak kedepannya menerapkan kartu tersebut Pak ya? Sebenarnya menerapkan kartu itu sudah cukup bagus. Mungkin perlu penambahan strategi di awal, mungkin perlu ditegaskan bahwa ketika panggil nama bahwa nanti dia akan di kartu kuning. Kalau kamu berdiri saja kartu kuning ya. Nanti tapi kalau kamu udah ganggu kawan kena kartu merah ya. Karena dia suka main bola gitu. Iya. Arahan ke situ. Oh, berarti sebelumnya Bapak sudah pernah Iya, melakukan tapi cuma kurang. tak berhasil gitu, Iya. tak berhasil. Dia lebih belum berhasil lah gitu. Jadinya agak bingung juga gitu. Jadi pengen cari solusinya gitu kan. Oh begitu. Nah kira-kira ada tidak hambatan Pak ketika Bapak merencanakan rencana tersebut? Hambatan kayaknya, kalau hambatan saya perlu di waktu kayaknya Bu, perlu waktu yang tidak sebentar gitu kayaknya waktu. Jadi strategi tadi pakai kartu itu udah bagus, tinggal waktunya aja macamnya memang tak bisa sebentar. Jadi perlu pembiasaan yang lebih intens lagi gitu. Iya benar sekali Pak, untuk memulai segala sesuatu yang baik itu pastinya butuh proses Pak ya. Nah, butuh waktu yang ya perlu dari awal lagi mungkin Pak ya. Iya. Nah untuk rencana tersebut kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Ikan cepat ikan gabus macamnya Bu. Lebih cepat lebih bagus kan Iya, Bu, benar biar sekali, biar Pak. biar terrealisasi dengan Iya. baik tadi rencana tadi. Karena memang menurut saya cuma sedikit pembiasaan aja nih Bu, maksudnya. Pembiasaan aja memang, tambahan pembiasaan dan tambahan strategi tadi di awal panggilan anaknya kayaknya Iya bagus benar tuh. sekali Pak. Ketika ada rencana yang baik, alangkah bagusnya semakin cepat kita laksanakannya harus Pak ya. cepat. Harus cepat. Soalnya besok, Apalagi Bu, kalau besok lagi kita buat. semangat-semangatnya Pak ya. Oke, besok ya Pak ya. Besok kita mulai Bu. Saya coba mulai lagi Bu dengan tambahan strategi tadi. Nah, dari rencana Bapak tadi itu ya. Nah, kira-kira ada tidak yang bisa membantu Bapak ini? Siapa yang bisa membantu? Saya mungkin minta tolong bagian kesiswaan lah Bu. Bagian Dalam kesiswaan, ya. seminggu nanti akan saya koordinasikan mungkin kesiswaan bahwa kontrol ketercapaian ini Bu. Oh iya, bagus Kesiswaan sekali lah. Pak ya. Paling tidak ada orang yang membantu kita Pak ya untuk mencapai tujuan kita tersebut. Iya, Bu. Karena untuk mensupport itu kita butuh orang yang memberi semangat kepada kita. Ya Pak ya. Nah, kira-kira dari kucing kita hari ini Pak. Nah, setelah saya menyimak tadi yang Bapak ceritakan ke saya. Nah, sepanjang kucing kita hari ini tadi ada tidak yang ingin Bapak ceritakan lagi ke saya? Sepertinya tidak ada Bu, saya cukup tadi ada dapat solusinya, kayaknya yang perlu tambahan strategi tadi tuh Bu. Saya rasa udah dapat lah solusinya. Sudah dapat ya Pak ya? Tinggal dilihat perkembangannya nanti. Oke, mudah-mudahan Insya Allah besok kan Bapak ingin Ya, besok melakukannya. kita Oke, mulai. saya tunggu Besok saya kabar mulai. baiknya Pak ya. Nah, Ya. kalau misalnya ada permasalahan lagi, segera dikabari, bisa kita berbincang kembali untuk Siap. menemukan solusi terbaik terhadap permasalahan Bapak tersebut. Siap. Ya, Baik, terima kasih Bu ya. Alhamdulillah dapat solusi Bu. Terima kasih Bu ya. oke, sama-sama Pak. Saya pamit Bu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Waya. Waalaikumsalam Ibu. Oke baik, tadi Bu Waya telah melakukan coaching dengan Pak Ishak sebagai coaching. Ya. Sebelum menutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama
Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi? Ya, yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Kuci, sehingga saya bisa menggali melalui pertanyaan tersebut dan Kuci bisa menemukan solusi terbaik terhadap permasalahannya. Oke, baik. Nah, berdasarkan hasil observasi saya sebagai observer pada proses coaching antara Ibu Waya sebagai coach dan Pak Ishak sebagai coachee sudah berjalan dengan baik, dan proses alur Tirta juga sudah sesuai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan Bu Waya sebagai coach juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot kepada coachee, yaitu Pak Ishak, sehingga Pak Ishak bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahannya. Dan coaching yang sudah Ibu lakukan juga sudah sesuai dengan prinsip dari coaching. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu sebelum tutup. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang alur Tirta ya Bu ya. Nah, pastinya agar nantinya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada Kuci, sehingga Kuci ini bisa menemukan sendiri solusi terbaik terhadap permasalahan yang ia alami begitu. Oke, baik. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin demikian observasi kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Waya. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi Bu Waya calling saya mau ngomongin sesuatu ya? Iya, benar sekali Bu. Oke, baik. Kira-kira ngomongin apa? Ini waktu kita mungkin cuma 10 menitan ya Bu ya, karena saya bentar lagi mau jemput anak saya. Oke. Nah, begini Bu, ketika saya masuk ke kelas begini Bu ya, anak-anak ini entah kenapa mereka ini kurang bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Kemudian ketika saya memberikan tugas, anak-anak ini lebih banyak yang tidak mengerjakan tugas begitu. Oke, baik. Berarti permasalahan Bu Waya ketika Bu Waya masuk itu ada siswa yang kurang semangat Iya. dalam mengikuti pembelajaran, dan ketika diberikan tugas itu dia tidak mengerjakan. Iya. Gitu ya. Oke, baik-baik. Nah, dari coaching kita kali ini kira-kira apa yang ingin Bu Waya dapatkan? Yang saya ingin dapatkan yaitu yang pasti saya ingin ada solusi. Nah, terhadap permasalahan ini kira-kira bagaimana mengatasi anak-anak ini yang tadinya itu susah sekali untuk fokus mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Ada solusi terbaik lah. Oke, baik. Yang ingin Bu Waya dapatkan adalah solusi ya? Iya, Oke, solusi. baik. Nah, kalau ngomongin fokus nih Bu, menurut Bu Waya nih, siswa Bu Waya itu tingkat fokusnya itu ada di angka berapa? Kalau diskalakan dari angka 1 sampai 10 ya? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin ada di angka 6 gitu. Oh, di angka 6. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin mengetahui nih, fokus siswa tersebut menurut Bu Waya itu seperti apa? Fokusnya Iya. anak ini bisa mengikuti proses pembelajaran dengan saya. Oke. Gitu, lebih bersemangat. Kemudian ketika dikasih tugas ya anak ini mengerjakan gitu. Oke, baik. Berarti Bu Waya menginginkan siswa tersebut fokus belajar, mendengarkan Bu Waya menerangkan, kemudian ketika diberikan tugas dia mengerjakan. Iya, benar sekali. Oke, dari skala yang Bu Waya sampaikan tadi itu di angka 6 Bu ya. Ibu Waya maunya siswa Bu Waya tersebut berada di angka berapa fokusnya? Saya menginginkan anak ini nantinya bisa berada di angka 8 atau 9. Oke, baik. Bu Waya maunya siswa Bu Waya itu tingkat kefokusannya itu berada di angka 8 atau 9 ya. Oke, baik. Nah, apa yang akan Bu Waya rencanakan atau rancang sehingga nantinya fokus siswa Bu Waya tersebut berada di angka 8 atau 9? Yang akan saya lakukan, yang pertama mungkin memperbaiki media pembelajaran saya. Nah, selama ini saya menggunakan media itu hanya bersumber dari buku perpustakaan. Nah, jadi saya akan membuat media itu semenarik mungkin. Nah, mungkin salah satunya dengan memperlihatkan video, kemudian membuat media pembelajaran yang diminati anak lah, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Apalagi anak-anak ini suka berTikTok ya, mungkin salah satunya menggunakan TikTok tersebut. Oke, baik.
rencana buaya supaya fokus tersebut itu bisa meningkat itu dengan menggunakan berbagai media ya, Iya, habis benar dari sekali. YouTube, TikTok dan internet dan lain-lain Bu ya. Oke, kira-kira nih kalau buaya melakukan rencana tersebut di kelas ada nggak hambatan yang akan buaya temukan? Kalau untuk mengenai hambatan yang pasti ada Bu ya, karena sekolah saya ini kan terletak di atas bukit, kemudian jaringan juga sulit. Nah, itu mungkin salah satu hambatannya. Oke, berarti hambatan itu bisa internet karena tinggal di pulau ya, Iya. dan jaringan tadi ya. Nah, apa yang bisa buaya lakukan untuk mengurangi hambatan tersebut seperti internet tadi? Yang saya lakukan mungkin sebelum masuk belajar Bu ya, malamnya saya membuat medianya, kemudian apa yang saya ingin perlihatkan kepada anak misalnya tentang video, berarti saya harus mendownload terlebih dahulu video tersebut, kemudian ada materi yang harus saya share ke saya perlihatkan ke anak, itu saya share terlebih dahulu ke anak pada malam hari, kemudian pada keesokan harinya anak ini saya perbolehkan untuk membawa handphone. Jadi ketika saya masuk ke kelas ya anak ini sudah ada bahan yang untuk dipelajari. Oke, baik. Jadi solusi yang Ibu tawarkan, Ibu buat video di rumah, kemudian Ibu download, Ibu kirim di grup misalnya, kemudian besoknya Ibu minta semua handphone ya, tanpa menggunakan internet lagi seperti itu Bu ya. Oke, baik sekali solusi dari Ibu. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan rencana Ibu tersebut di kelas? Yang bisa membantu saya yang pertama itu adalah rekan sejawat Bu ya. Oke, rekan sejawat. Rekan sejawat. Ada lagi nggak Bu kira-kira? Selain itu mungkin ada, kalau tadi yang saya akan menggunakan Infocus tadi, mungkin dari tim yang memegang Infocus ini saya akan berbicara terlebih dahulu, misalnya pada hari kapan saya akan menggunakan gitu. Oke, baik. Jadi yang bisa diajak kerjasama rekan sejawat dan bagian aset lah Bu ya, Iya, yang aset. memegang barang tadi ya, Infocus ya. Iya. Oke, baik. Nah, kapan nih kira-kira Ibu akan melakukan aksi tersebut? Nah, saya akan melakukan secepatnya Bu. Ketika saya ada masuk ke kelas tersebut, saya akan ya melakukan secepatnya. Nah, Dalam ini sehari 2 hari atau gimana? kebetulan jadwalnya itu ada di minggu depan Bu. Jadi saya akan melakukan pada minggu depan. Hari apa itu? Hari Selasa. Oke, baik. Hari Selasa di minggu depan Bu ya. Oke, baik. Bagus sekali Bu Buaya. Saya doakan nih semoga apa yang Bu Buaya rencanakan dapat terrealisasi ya. Ya, Nah, amin. pertanyaan terakhir nih Bu Buaya. Ya. Apa kira-kira yang Bu Buaya dapatkan dari sesi coaching kita kali ini? Nah, yang sudah saya dapatkan dari coaching kita hari ini, ya saya sudah menemukan solusi terbaik Bu terhadap permasalahan saya. Yang tadinya saya ini bingung kenapa anak-anak saya ini suka tidak bersemangat ketika mengikuti proses pembelajaran dengan saya, kemudian ketika saya memberikan tugas anak ini tidak mengerjakan. Nah, setelah saya coaching dengan Ibu hari ini, saya menemukan solusinya, yaitu saya akan mempersiapkan media pembelajaran terlebih dahulu. Nah, misalnya kalau tentang video, nah saya akan mempersiapkan video tersebut, kemudian membagikannya ke grup, kemudian anak ini mendownload, dan keesokan harinya anak-anak ini saya perbolehkan untuk membawa handphone dan siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik sekali Bu Buaya. Nah, kita calling lagi ya minggu depan ya. Oke, Selesai siap. Bu ya. Oke. Nah, setelah itu kita tengok lagi tindak lanjut seperti apa yang terjadi dengan Ibu ya. Oke, mungkin cukup sekian Ibu ya, karena Ya. saya mau menjemput anak saya nih. Oke, terima Mas kasih Salam. Bu ya. Terima kasih juga Bu Buaya. Oke. Assalamualaikum Bu Buaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Izhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Buaya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa, semangat. Alhamdulillah. Nah, ini Pak, Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Ribda nanti ya. Oh iya Bu. Iya. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching tersebut, ada beberapa hal yang harus saya kasih tahu ke Bapak apa yang harus dilakukan. Nah, yang pertama di sini akan mendiskusikan tentang bagaimana penilaiannya. Kemudian saya akan mengamati bagaimana Bapak melakukan coaching dengan Ibu Ribda. Nah, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ribda sehingga Bu Ribda bisa menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip kunci itu, yaitu harus ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan kompetensi ya Pak ya. Nah, sebelum memulai coaching tersebut, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Baik.
Nah, yang pertama di sini kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kucing pada hari ini, Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada hari ini adalah yang pertama present, kehadiran penuh, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, yang kedua, kompetensi mana yang akan dikembangkan secara lebih spesifik lagi yang ingin Bapak observasi? Secara spesifik saya ingin di bagian kesadaran penuh, Bu. Kesadaran penuh, ya, kesadaran penuh dalam kegiatan coaching. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga nih, Pak. Pertanyaan terakhir. Nah, indikator seperti apa yang ingin Bapak sampaikan dalam coaching hari ini? Indikatornya adalah yang pertama, saya sadar penuh hadir utuh dalam kegiatan coaching. Kemudian sehingga saya mampu mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang aktif. Kemudian indikator yang terakhir adalah dari sadar penuh tadi, saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach mampu menemukan solusi terbaik dalam permasalahan yang mereka hadapi. Semoga coaching Bapak dengan Ibu Rida hari ini bisa menemukan solusi terbaik untuk Bu Rida ya, Pak ya. Oke. Nah, demikian dulu ya, Pak ya. Observasi kita kali ini, silahkan Bapak praktekkan dengan Ibu Rida. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rida. Waalaikumsalam, Pak Ishak. Oh, iya. Tadi kita udah buat janji ketemuan, Bu ya? Iya, sudah, Pak. Oh, Saya iya. udah calling Bapak kan, saya mau ketemu dengan Bapak, Oh, ada iya. yang mau saya bincangkan dengan Bapak. Iya, siap. Kira-kira kita butuh waktu berapa menit nih, Bu Rida, untuk bincang kali ini? Mungkin kalau bisa 10 menit, Pak ya. Mudah-mudahan dengan 10 menit bisa menemukan solusi seperti itu. Baik, terima kasih. 10 menit, Bu ya. Ya, baik. Baik, kira-kira permasalahannya macam mana tuh, Bu? Apa yang jadi masalahnya? Gini Pak, saya ini lagi bingung nih Pak menghadapi siswa saya yang suka membuli temannya Pak. Oh. Jadi temannya tersebut merasa tidak semangat ke sekolah karena setiap hari kena bully sama teman yang lain. Iya. Yang membuli itu bukan satu orang, tapi ramai yang bully. Yang dibully satu orang, seperti itu. Ya. Memang bully ini memang harus kita berantas sama-sama, Iya, Ibu ya. betul sekali. Ya, kira-kira nih dari masalah tadi, tujuan yang Ibu ingin capai daripada pembicaraan kita kali ini apa nih, Bu? Saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya siswa yang suka membuli tersebut tidak membuli lagi Pak. Karena berdampak kepada semangat siswa yang kena bully itu tidak mau lagi ke sekolah. Katanya dia malu untuk ke sekolah karena sering kena bully, seperti itu Pak. Saya maunya mereka sama-sama berteman, akrab seperti teman-temannya yang lain, setara, tanpa ada yang di atas dan di bawah. Jadi beriringan seperti itu gitu Pak. Sungguh bagus sekali keinginan Ibu inginkan daripada kegiatan permasalahan bullying ini tadi. Nah, kira-kira dari bullying ini, anak-anak yang bullying, kemudian hal-hal terkait dengan bullying ini, kalau kita bagi dari rendah ke tinggi, kita aplikasi dalam 1 sampai 10, kira-kira nilai di angka berapa dia, Bu, bullying ini kira-kira? Kalau saya lihat di sekolah saya itu emang kebanyakan yang membuli itu anak yang pintar satu, kemudian yang cantik gitu Pak ya. Ada mungkin di angka 7,5 mungkin Pak ya. 7,5. Nah, dari angka 7,5 ini kira-kira solusinya nanti bisa menurunkan ke angka berapa nih, Bu, yang Ibu inginkan? Saya maunya sama sekali nggak ada bullying ya Pak ya. Oh, iya, kalau mau iya. saya, cuman saya nggak mau muluk-muluk langsung hilang karena gitu, Bu, ya. susah, Ya, pasti ya, susah. Jadi turun setidaknya di angka 4 atau 5 seperti itu. 4 atau 5 Ya, begitu ya. berangsur-angsur. Turun ke angka 2 angka atau Iya. sebaiknya habis, Bu ya. Iya betul. Wah, keren sekali. Nah, Mungkin sekarang 4 atau 5, mungkin kedepannya lagi kan. ya bertahap dua, begitu, Bu ya, nol, bertahap. seperti itu. Wah, berarti keren sekali nih, kita harus ada peningkatan, Bu ya, Iya, dari betul, betul. masalah-masalah bullying ini. Nah, untuk menuju ke arah penurunan angka dari 7,5 ke 5 atau 4 tadi, kira-kira strategi apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang sudah saya lakukan, saya sudah berusaha untuk memanggil siswa yang melakukan bully tadi Pak ya. Saya sudah melakukan sosialisasi, menanyakan alasan kenapa mereka melakukan itu. Katanya mereka itu merasa lebih lebih cantik satu, lebih pintar satu daripada siswa yang tadi, dan siswa yang dibully tadi itu pakaiannya kurang rapi, mungkin ada faktor ekonomi atau apa, kita kan kurang tahu juga. Nah, mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan sosialisasi ya terhadap seluruh siswa di sekolah saya tentang efek dari bullying ini Pak ya.
apa dampak negatif dari bullying. Mungkin bisa saja siswa tersebut berhenti sekolah, masa depannya terganggu gara-gara faktor bully tadi. Iya, iya, Itu kan berpengaruh pada masa depan seseorang kan. Berarti sudah ibu lakukan itu sosialisasi bu ya, sudah. Yang saya lakukan cuma memanggil Baru untuk manggil dulu ya. sosialisasi ke seluruh siswa belum. Oh ya, berarti dari yang sudah ibu lakukan ini nih, sudah ada ibu lakukan sesuatu. Kira-kira kedepannya ini ibu mau lakukan apa nih? Itu tadi Pak, sosialisasi, mengumpulkan siswa, mungkin setelah upacara atau setelah senam atau pas kegiatan kosong gitu kan, Iya, saya iya, dudukkan di lapangan, saya lakukan sosialisasi tentang bagaimana itu bullying, apa dampaknya, kemudian dampak positif tak ada pasti Pak ya, Iya, tidak iya. ada positifnya, semuanya negatif, berdampak kepada masa depan dari teman-temannya, kemudian bisa terkena ke jiwa, emosi siswa yang kena bully tersebut, dan Iya, boleh iya. dibawa ke dirinya apakah mereka suka dengan dibully atau tidak, seperti Iya, itu iya, mungkin iya. ya Pak ya. Wah super sekali ini bu. Sebenarnya ini salah satu solusi terbaik menurut ibu gitu ya untuk Iya. dilakukan sosialisasi terhadap perilaku bullying ini bu ya. Ini sebenarnya solusi terbaik kalau dari yang muncul dari diri ibu gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi sesuatu yang bagus gitu bu ya. Nah kira-kira kapan ibu mau melakukannya? Mungkin Sabtu Pak ya, karena Sabtu Sabtu ya? senam ya Pak ya, senam. Kalau misalnya kan saya pikir Sabtu juga ya, Iya, iya. saya pengganti senam mungkin boleh sosialisasi, atau kalau senam cepat selesai mungkin saya bisa lakukan sosialisasi. Iya, iya, iya. Wah, ini semangat sekali bu ya. Ya. Karena udah menemukan ini bu ya, jadi semangat ya. Betul sekali. Wah, untuk Sabtu nanti nih, untuk Ya. pelaksanaannya ya Sabtu ya. Insya Allah nih Sabtu. Kira-kira siapa yang bisa ibu akan mendampingi ibu gitu dalam kegiatan ini? Oke, terutama saya pasti mengajak siswaan dan pembina OSIS ya, itu Iya, yang iya. pertama. Kemudian tentunya saya ingin meminta bantuan kepada guru piket yang sama iya. piket dengan saya untuk mengontrol siswa di belakang. Oke, berarti nanti ada banyak Ada rekan tim, guru bisa. yang akan membantu ibu Bu ya. Iya. Baik, dari sebanyak yang ibu sampaikan tadi, sepertinya solusinya sudah ada gitu Bu ya. Iya, Ya, apakah menurut ibu dari pembicaraan tadi ini tujuan kita awal tadi sudah tercapai atau belum Bu? Sepertinya sudah Pak, saya akan melakukan sosialisasi ya terhadap seluruh siswa saya di sekolah. Wah, super Berkaitan sekali. dengan bullying tadi, Iya. dampaknya, kemudian efek kejiwaan seperti apa, masa depan siswa yang kena bullying seperti Iya, apa. iya, iya, iya. Mudah-mudahan ya Pak ya, mudah-mudahan Iya, setelah saya melakukan sosialisasi, proses bullying di sekolah itu bisa berkurang, kalau bisa hilang seperti itu. Iya, iya. Baik. Nah, tadi tujuan-tujuan kita udah tercapai Bu ya, apa yang ingin Iya, kita bicarakan betul. ini. Tapi kayaknya belum sampai 10 menit ini Bu ya. Oke. Sudah dapat ini ya. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ya, berarti semoga dapat terrealisasi dengan baik Bu ya. Yang tadi direncanakan, semoga bullying di sekolah kita memang berkurang lah Bu ya, Betul. sesuai dengan yang Ibu ingin Bu sampaikan tadi. Nah, saya rasa cukup sampai di sini. Kira-kira Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup sih Pak, sudah menemukan solusi. Alhamdulillah kalau Oke. begitu. Tetap semangat Ibu ya, Semangat, walaupun bertahap kita memang untuk Ya, mencapai betul. itu. Semoga semua yang ingin kita capai, yang kita realisasikan dapat terwujud dengan segera mungkin dan dengan jalan yang terbaik, Bu ya. Baik, terima kasih ya Pak Terima ya. kasih atas Bu, waktunya. terima kasih sama-sama. Jumpa lagi. Bu ya. Ya, baik. Semangat Bu. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Izhar. Assalamualaikum Pak Izhar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Nah, setelah saya mengamati kucing Bapak dengan Ibu Rifda tadi, nah sebelum menutup izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk observasi hari ini Pak ya. Nah, apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melakukan kucing terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Dari indikator-indikator yang ingin saya capai, yang saya lakukan tadi lebih kepada kesadaran penuh Bu. Saya sudah sadar penuh dan hadir utuh dalam kegiatan coaching ini, sehingga saya mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian berinteraksi dengan baik dari menunjukkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Jadi sehingga si coach ini berhasil menemukan solusinya secara sendiri, yang awalnya memang sedikit bermasalah dengan permasalahannya. Iya, sehingga pada akhirnya menemukan kucing ini bisa menemukan kucing permasalahan menemukan sendiri gitu Pak ya. Gitu. Ya. Nah, menurut saya ini sebagai observer Pak,
Nah, pada proses kucing antara Bapak dengan Ibu Rida tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian prosesnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Nah, Bapak sudah berusaha menggali, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rida sehingga Ibu Rida bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahannya. Nah, kemudian kucingnya sudah dilakukan juga sesuai dengan yang seharusnya tadi, Pak ya. Nah, kemudian di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Nah, pertanyaannya ini, kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan agar hasil kucing yang Bapak barusan lakukan itu bisa berjalan lebih baik lagi? Ya, saya ingin meningkatkan lagi lebih baik di bagian alur tirtanya, Bu. Alur tirtanya mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu harus lebih baik lagi ke depannya, Bu. Saya lebih tingkatkan lagi supaya kegiatan coaching ini lebih berhasil, lebih baik, mampu menemukan secara cepat gitu, Bu. Lebih cepat menemukan solusi bagi coaching yang bermasalah tadi, sehingga kedepannya kegiatan coaching itu lebih bermakna bagi guru-guru, memang bermanfaat gitu bagi sesama rekan guru. Saya itu saja, Bu. Ya, jadi harapan Bapak ini untuk kedepannya Bapak ini bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Pak ya, kepada rekan Anda yang mempunyai permasalahan. Ya, nah semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian observer kita pada hari ini, dan saya mohon izin karena saya ada kegiatan lagi, Pak ya. Baik, terima kasih, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik kucing tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.